warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Nafisa dari kelas MA 21 C09. Kali ini saya akan membahas tentang akuntansi pertanggungjawaban dalam mata kuliah akuntansi manajemen untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Berikut ada definisi apa itu akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang dirancang dan melaporkan kinerja setiap pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Sistem ini fokus pada pengumpulan dan pelaporan biaya serta pendapatan yang terkait dengan masing-masing pusat, sehingga memungkinkan manajer untuk bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. Menurut Mulyadi, akuntansi pertanggungjawaban tujuan untuk menunjuk individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan. Berikut ada definisi pusat pertanggungjawaban, yaitu unit dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas dan hasil dari unit tersebut. Menurut Robert Anthony dan Vijay Govindarajan, pusat ini merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pertanggungjawaban, di mana manajer dievaluasi berdasarkan kinerja unitnya. Ada jenis-jenis pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau cost center, yaitu mengukur biaya tanpa memperhitungkan pendapatan. Yang kedua, pusat pendapatan, yaitu revenue center, berfokus pada pendapatan yang dihasilkan. Pusat laba, yaitu profit center, di mana mengukur laba dengan mempertimbangkan baik pendapatan maupun biaya. Dan yaitu pusat investasi atau investment center, menilai kinerja berdasarkan laba relatif terhadap investasi yang dilakukan. Berikut ada karakteristik utama akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, identifikasi pusat pertanggungjawaban, di mana setiap unit dalam organisasi diidentifikasi sebagai pusat pertanggungjawaban, seperti departemen atau tim kerja. Yang kedua, pengukuran kinerja, yaitu di mana kinerja diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pemberian tanggung jawab, di mana manajer di setiap pusat bertanggung jawab atas biaya dan pendapatan yang dikelola. Berikut ada syarat pembentukan sistem akuntansi pertanggungjawaban atau SAP, di mana dari alokasi dan pengelolaan tanggung jawab sesuai bagian organisasi dan menunjuk anggaran yang jelas. Berikut ada penjelasan dari masing-masing poin ini. Alokasi dan pengelolaan tanggung jawab itu menentukan siapa yang bertanggung jawab atas biaya dan pendapatan dalam organisasi. Setiap pusat pertanggungjawaban harus memiliki batasan tanggung jawab yang jelas, memungkinkan manajer diukur kinerja berdasarkan hasil yang dicapai. Selanjutnya ada sesuai bagian organisasi, di mana struktur organisasi harus jelas dan terdefinisi dengan baik, sehingga setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan bagian organisasi yang ada. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu atau unit dalam organisasi memahami peran dan tanggung jawabnya. Berikut ada poin yang ketiga, anggaran jelas, di mana anggaran itu sebagai pedoman bagi setiap pusat pertanggungjawaban untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan anggaran yang jelas, manajer dapat mudah melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap sumber daya yang mereka kelola. Berikut ada tipe pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat pendapatan, yang kedua pusat biaya, yang ketiga pusat laba, dan yang keempat pusat investasi. Di sini ada definisi dari masing-masing poin tersebut. Yang pertama, pusat pertanggungjawaban, di mana bertanggung jawab atas pendapatan yang dihasilkan. Kinerja manajer diukur berdasarkan pendapatan yang diperoleh, sementara biaya yang diangkat tidak menjadi fokus utama. Contohnya adalah departemen pemasaran yang menghasilkan penjualan. Pusat biaya, di mana bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya yang terjadi dalam unit tersebut tanpa mengaitkannya dengan pendapatan. Yang ketiga, pusat laba, yaitu bertanggung jawab atas baik pendapatan maupun biaya yang terjadi. Kinerja manajer diukur berdasarkan selisih antara pendapatan dan biaya yang menunjukkan laba atau rugi dari perusahaan tersebut. Yang terakhir ada pusat investasi, di mana keberhasilan pusat ini diukur berdasarkan laba yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah investasi yang dilakukan.
Berikut juga ada pembahasan laporan akan pertanggungjawaban di mana mempunyai fungsi dan tujuannya, yaitu yang pertama evaluasi kinerja. Laporan ini memungkinkan manajer untuk menilai seberapa baik pertanggungjawaban mereka mencapai target yang telah ditetapkan. Yang kedua, identifikasi penyimpangan. Dengan ini, bisa membandingkan anggaran dan realisasi. Laporan ini membantu dalam mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, baik dalam hal biaya maupun pendapatan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan sumber daya. Dan yang keempat, ada akuntabilitas, di mana bisa memperkuat akuntabilitas manajer terhadap hasil yang dicapai, mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas kinerja unit yang dipimpin. Nah, laporan akan jawaban ini harus ditujukan kepada pihak yang tepat. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, teratur, mudah dipahami, penjelasan yang terinci, dapat dibandingkan, dan bersifat analisis dan meningkatkan efisiensinya. Berikut ada faktor pengendalian biaya, di mana faktor internal ini ada produktivitas unit kerja, perilaku biaya, dan tenaga kerja yang digunakan, kekerabatan para pekerja, dan di faktor lingkungan ada pasar, tingkat inflasi, stabilitas politik, dan nilai tukar rupiah, dan saling ketergantungan dengan departemen lain, yaitu misalkan keandalan setiap departemen, kerjasama antar departemen, dan keluasan setiap departemen. Berikut ada perhitungan laporan pertanggungjawaban, di mana ada perhitungan penyimpangan pengeluaran dan perhitungan penyimpangan kapasitas menganggur. Di sini ada studi kasus di mana PT Sisa Mandiri pada tahun 2023 memiliki anggaran biaya overhead sebesar 18 juta yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel masing-masing 9 juta dan 6 juta dengan perencanaan produksi sebanyak 1.500 unit, maka anggaran tarif overhead per unit adalah 12.000. Nah, aktualnya produksi mencapai 1.600 unit dengan biaya overhead sesungguhnya sebesar 18.700. Namun merujuk kepada biaya overhead pabrik yang dibebankan selama satu periode adalah 16 juta. Biaya overhead yang dibebankan ini didapatkan dari hasil tarif overhead dikali jumlah produksi aktual, yaitu tarif overhead yang sudah diketahui 12 juta dikali 1.600 unit, yaitu 19.200.000. Berikut ada perhitungan penerimaan pengeluaran, di mana overhead pabrik sesungguhnya yaitu 18.700 dan overhead pabrik yang dianggarkan unit sesungguhnya, di mana ada overhead variabel yaitu variabel tadi 6.000 dikali unitnya yaitu 1.600 menghasilkan 9.600.000, dan overhead tetapnya yang sudah ada yaitu 9 juta. Maka 9.600.000 ini dikurangi 9 juta rupiah, ditambah 9 juta rupiah, yaitu 8.600.000. Maka penentuan selisih sebesar 100.000. Berikut ada perhitungan penyimpangan kapasitas menganggur, yaitu overhead pabrik yang dianggarkan pada unit sesungguhnya dengan overhead variabel 6.000 dikali 1.600 unit yaitu 19.600 dan overhead tetap 9 juta rupiah, yaitu total mendapatkan 18.600. Anggaran overhead yang dibebankan yang sudah diketahui di soalnya itu 19.200.000, maka selisihnya sebesar 600.000. Perhitungan total di mana penyimpangan pengeluaran sebesar selisih 100 juta 100.000, penyimpangan kapasitas menganggur 600.000, dan overhead yang dibebankan yaitu 500.000. Berikut pemaparan materi tentang pertanggungjawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.